Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul G-Store, yaitu sistem kasir modern berbasis bahasa Java. Oke, next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan saya dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Bayan Raif Hanuni dengan NIM 23105 11163, dan rekan saya Muhammad Ryan Akila dengan NIM akhirnya 147. Lalu dengan rekan saya Manuel Carlos Lubantobing dengan NIM akhirnya 143. Lalu ada rekan saya di Syahid Ramadan dengan NIM akhir 141. Dan yang terakhir ada rekan saya Ben Spen Yose Tamba dengan NIM akhir 135. Oke, yang pertama ada latar belakang dari proyek ini. Jadi, sistem kasir merupakan elemen penting dalam operasional supermarket yang bertugas mencatat transaksi, mengelola data penjualan, dan menyediakan laporan keuangan. Namun, pengelolaan sistem kasir secara manual seringkali menghadapi berbagai kendala. Contohnya seperti kesalahan pencatatan data produk, ketidakakuratan penghitungan total belanja, dan juga keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan. Nah, kendala ini tidak hanya memperlambat proses transaksi, tapi juga berdampak pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi berbasis teknologi yang mampu menyederhanakan proses kasir, mengotomatisasi pengolahan data, dan mempercepat pembuatan laporan keuangan. Nah, aplikasi Gestor ini hadir dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, masalah yang akan diatasi adalah kesalahan dalam catatan data produk, ketidakakuratan penghitungan total belanja, keterlambatan pembuatan laporan penjualan. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah mempermudah proses transaksi kasir dengan sistem otomatis. Yang kedua, ada mengurangi risiko kesalahan manusia dalam transaksi. Dan yang terakhir, memberikan transparansi dan kecepatan dalam pembuatan laporan penjualan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Ryan Akila. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Balian. Jadi dari aplikasi Gestor ini memiliki 5 fitur utama. Yang pertama itu ada pengelolaan data produk. Yang fitur ini tuh menambahkan, mengedit, dan menghapus data produk dengan detail informasi seperti nama, harga, dan stok. Dan selanjutnya ada pencatatan transaksi. Jadi dengan sistem barcode untuk mengidentifikasi produk dan perhitungan otomatis termasuk diskon dan pajak. Lalu setelah itu ada laporan penjualan, yaitu pembuatan laporan otomatis, harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya ada struk pembayaran. Dengan fitur struk pembayaran ini itu untuk mencetak dan atau menyimpan struk dengan rincian belanja. Dan yang terakhir itu ada antarmuka pengguna. Jadi antarmuka pengguna dari aplikasi Gestor ini dibangun menggunakan Java Swing, memastikan kemudahan navigasi dan user friendly. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu kami membuat sebuah program kasir yang berbasis graphical user interface atau GUI menggunakan bahasa Java. Jadi penjelasannya akan dimulai dari main.java ini karena main.java ini adalah struktur pertama dari program kami secara keseluruhan. Kita akan memulai running. Oke, kita akan masuk ke login page. Pertama kalinya kita akan membuat username. Misalnya saya bikin test user dan passwordnya adalah 1234. Kita pencet register saja. Oh, misalnya kita bikin 1234 user 123 ya. Password 1234. Kita register. Oke. Kita login ulang. Test user 123. Passwordnya 1234. Login. Siap, berhasil. Jadi di program kami pertama kali akan disuguhkan beberapa menu beserta harga yang ada di restoran. Dan menu-menu tersebut ada di kategori-kategori seperti makanan, minuman, dessert, dan lain-lain. Jadi kita langsung masuk saja ke kasusnya, ke studi kasus. Misal ada kita pengen memesan nasi goreng, pilih menu dan akan ditanya level kepedasan. Misalnya kita masukin 3, di bawah pesanan misalnya 2. Selain itu kita akan ke minuman. Nah, di sini ada yang menarik. Jadi ketika tadi di makanan itu ditanya level kepedasan. Karena misalnya customer kan kita tidak tahu apakah pengen kepedasan seperti apa dan bagaimana levelnya kita nggak tahu. Jadi kami memasukkan fitur tersebut ke dalam program kami. Dan ketika di minuman itu tidak ditanya lagi dan hanya ditanya jumlahnya. Misalnya jumlah kita bikin 2,
dessertnya kita memilih puding dan fla, misalnya pilih menu di pesanan satu, dan lain-lain. Misalnya kita pilih nasi putih, pilih satu. Oke, itu semua bisa dilihat pesanan. Yang bisa kita lihat nasi goreng beserta data-datanya seperti tadi, pesan level 3, kepedasan level 3, es teh manis 2, puding dan fla 1, dan nasi putih 1, dengan total 80.000 semuanya. Jadi kita akan lanjut ke pembayaran. Total, nah di sini dikasih tahu total pembayarannya 80.000. Misal kita ingin membayar dengan harga 100.000, ya 100.000 kita bayar. Pembayaran sukses dan kembaliannya adalah Rp2.000, yang artinya program ini sangat baik untuk sistem perkasiran dan juga baik untuk sistem pemesanan di dalam restoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari program ini, misalnya seperti database-nya itu di mana dan bagaimana codingannya disimpan. Jadi program ini akan menyimpan data-data login tadi, yang tadi pertama kan kita register tuh ya, di dalam users.txt. Kita buka. Nah, ini akan otomatis tersimpan ya. Jadi tes user 123 yang kita buat tadi tersimpan di sini beserta dengan passwordnya. Dan ini akan dijadikan sebagai database oleh program ini. Dan untuk penyimpanan .java-nya seperti main Java, login page Java, sama kasir GUI-nya itu ada di src dan ada di sini semua. Jadi kami membuat ini dengan berbasis GUI dan ini sangat baik untuk sistem perkasiran. Sekian yang bisa kami demonstrasikan mengenai program kami kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, dan selalu bisa bermanfaat untuk sesama kita, dan menggunakan ilmu pengetahuan kita dengan baik dan berguna untuk kebaikan semua orang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan dan demonstrasinya dari Saudara Ben. Di sini saya akan menjelaskan fungsi daripada program yang kami buat. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan akurat, yang pastinya mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh kasir. Sistem otomatis ini juga menghilangkan kebutuhan pengecekan manual yang sering memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang pertama itu jelas pasti program ini membantu pengguna atau kasir itu sendiri melakukan pekerjaannya menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah manajemen data. Pengelolaan informasi produk lebih terstruktur dan terorganisir. Data produk dan transaksi disimpan dalam format terstruktur, memungkinkan akses dan pembaruan yang mudah sesuai kebutuhan. Di sini juga program kami bisa membantu manajemen data dari transaksi-transaksi yang pengguna atau kasir itu kerjakan sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah tentang transparansi, data transaksi dan laporan lebih akurat dan dapat diandalkan. Aplikasi ini memberikan kejelasan dalam pelaporan keuangan yang dapat membantu manajemen toko memantau performa secara real-time. Berhubungan atau berkorelasi dengan fungsi yang kedua tentang manajemen data, transparansi juga diberikan oleh keuntungan yang ada di program yang kami buat ini. Dan yang terakhir adalah tentang pengalaman pengguna. Aplikasi dirancang agar mudah digunakan oleh siapapun, termasuk yang belum terbiasa dengan teknologi. Antarmuka sederhana dengan navigasi intuitif memudahkan pengguna menyelesaikan tugas sehari-hari tanpa pelatihan tambahan. Untuk yang terakhir ini, fungsi daripada program kami memiliki kelebihan juga, yaitu interface atau pengalaman pengguna yang simple dan tidak ruwet. Jadi siapapun bisa memakainya dengan sederhana atau dengan lebih mudah. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Saudara Carlos. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari aplikasi sistem manajemen kasir dan supermarket berbasis GUI menggunakan Java Swing telah memenuhi kebutuhan sistem kasir modern. Aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko kesalahan manusia, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, pendekatan Object-Oriented Programming atau OOP yang diterapkan membuat aplikasi modular ini dan mudah dikembangkan di masa depan. Dengan fitur-fitur seperti pengolahan data produk, pencatatan transaksi otomatis, dan pembuatan laporan yang terstruktur, aplikasi ini memberikan solusi lengkap untuk mendukung operasional supermarket. Namun, untuk
pengembangan lebih lanjut disarankan untuk meningkatkan validasi data input, menyimpan data secara persisten dengan basis data, serta memperbarui desain antarmuka dengan teknologi yang lebih modern seperti JavaFX. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.